Han Ruosue, kamu bilang sudah menikah dengan keluarga Gu selama bertahun-tahun. Perutmu belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Apakah kamu tidak bisa hamil? Atau suamimu tidak mau menyentuhmu? Jangan-jangan. Kemampuanmu diranjang tidak bagus. Bagaimana kalau begini? Aku rela membantu. Melatihmu. Brengsek. Berani memukulku. Hari ini aku akan mencoba. Rasanya seperti apa wanita keluarga Gu? Lepaskan, aku lepaskan. Berani tidak hormat pada nyonya besar cari mati. Siapa kamu berani memukulku? Aku peringatkan kamu. Kalau berani tidak hormat pada nyonya besar lagi. Di masa depan tidak ada tempat bagimu di kota Linhai. Pergi. Nyonya besar selama bertahun-tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Nyonya besar. Kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Han kalau kamu suka. Hotel bintang 7 ini, aku akan membelikannya untukmu. Urusan aku tidak perlu kamu urus, aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Han. Nyonya besar jangan terus bersikeras. Ayahmu selama ini mencari kamu dengan susah payah. Dia menjadi sangat kurus. Diam ini adalah balasan yang pantas untuknya. Han Ruosue, kamu bergaul dengan pria lain. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada masalah di sini, pergi, ini perintah. Qisheng, kenapa kamu datang? Han Ruoxiu. Wanita ini. Sama-sama wanita. Lihatlah Nona Hi berpendidikan dan sopan. Lemah lembut. Wajahmu seperti ayam kampung. Hanya pantas menikah dengan pengantar makanan miskin. Wah Tante Chen, tenanglah, hati-hati jangan sampai sakit. Tubuhmu, oh ya. Untuk ulang tahun nenek aku sengaja pergi ke toko perhiasan Jinfu untuk beliau. Membuat satu set perhiasan Nona Hi. Gadis yang baik, kenapa bukan? Menantu keluarga Gu. Tante, sekarang belum terlambat. Benar-benar setelah pesta ulang tahun nenek selesai, aku akan membuat si sampah yang memalukan ini bercerai dengan Qisheng. Ibu, perhiasan biasa saja. Aku juga bisa menyiapkannya untuk nenek. Diam, kau tidak pantas memanggilku ibu. Apa yang salah kulakukan sampai kau mau memukulku? Memukulmu? Kenapa ibu memukulmu? Apakah harus menunggu hari yang baik? Melihat sampah sepertimu. Aduh maaf. Ini kan Givenchy haute couture, kau bisa ganti. Oh, Maaf. Tuan Gu, kau kenal tukang antar ini? Tidak kenal, mana mungkin aku kenal. Orang rendahan seperti ini. Semuanya gara-gara kau si pembawa sial. Lihat nanti di rumah aku pukul kau. Ibu, mari kita pergi Nona Hi. Han Ruosue, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Besok pesta ulang tahun nenek, kalau kau tidak bisa membawa hadiah yang layak, aku akan langsung mengusirmu dari keluarga Gu. Barusan kau sengajakan. Terima kasih ya. Hidup di keluarga seperti ini bagaimana kau bisa tahan? Qisheng. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Hehehe. Sudah diberi obat masih bisa lari cepat. Sebentar lagi aku akan memperkosa kau untuk mengembalikan darahku. Siapa yang mengirim kalian? Aku akan bayar 2 kali lipat. Aku mohon lepaskan aku. Pergi-pergi. Hai. Tapi tadi dia tidak sebaik yang kau katakan. Mungkin. Dia yang berubah. Mungkin. Aku yang tidak cukup baik. Mungkin kau salah mengenali. Ah. Pergi. Beritahu dia aku setuju kembali ke keluarga Han. Tapi aku punya satu syarat. Silakan katakan Nona. Bantu aku pesan satu set perhiasan paling mewah, besok aku akan menghadiri pesta nenek. Oh iya. Ingat, rahasiakan, jangan biarkan siapapun tahu identitasku. Tidak masalah Nona, aku akan segera mengurusnya. Qisheng, aku akan membuatmu terkesan padaku.
Aduh, aku bilang. Bisakah kamu berhenti mondar-mandir? Bu, aku semakin merasa tidak enak. Kamu bilang dia itu apa ingatannya sudah pulih? Dia tadi saat melihatku matanya, seperti ada sesuatu. Ada apa? Ada api. Aduh Kisheng, jangan menakut-nakutiku. Kalau dia benar-benar ingatannya pulih, kita ibu dan anak akan masuk penjara. Siapa? Suami ini aku. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Aku pulang ke rumah sendiri perlu mengetuk pintu juga. Kamu berani membantah ya? Aku. Gu Shao, kamu sedang marah pada siapa? Tidak apa-apa, hanya aib keluarga saja. Ini bajuku Heruyan, kenapa kamu memakai bajuku? Itu keinginanku, ada masalah apa? Non Han, bajuku kotor. Jadi Gu Shao meminjamkan bajumu padaku. Kalau kamu benar-benar keberatan, aku akan melepas baju ini dan mengembalikannya padamu. Ai Hi Xiaoji, tidak perlu pedulikan dia. Hal kecil saja barang keluarga Gu. Tentu saja aku yang menentukan. Terima kasih ya Gu Shao. Kamu masih diam di sini apa belum masak? Aku. Hi Xiaoji. Hi Xiaojie, makanlah lebih banyak, terima kasih tante. Han Ruosue, kamu kenapa gila-gilaan? Tidak mau makan, pergi saja. Bu, masakan itu juga aku suka. Kenapa kamu memberikannya padanya? Heruyan ini dia apa haknya? Apa haknya? Hanya karena Nona Hi lebih tinggi, lebih cantik darimu dan juga lebih kaya dan punya status. Tapi kita adalah satu keluarga. Segera tidak akan lagi. Kisheng, kamu bilang apa? Han Ruosue, tidak ada yang perlu dikagetkan. Aku menikahimu dulu hanya untuk menuruti arahan ayah aku, sama sekali tidak punya perasaan padamu. Sedikit pun tidak ada perasaan. Tidak mungkin. Kamu bilang kamu mencintaiku. Cinta apa, tahu nggak aku selama 3 tahun ini? Kenapa nggak pernah menyentuhmu? Karena setiap kali melihatmu, aku selalu ingat bau asam yang khas dari orang-orang yang lahir dari keluarga miskin seperti dirimu. Dan juga bakteri kotor yang nggak bisa hilang meski dicuci berkali-kali. Setelah pesta ulang tahun nenek selesai, kita akan bercerai. Kesini Kisheng. Nggak mungkin, semua itu cuma alasan. Kisheng, beritahu aku, apakah kamu ingin bercerai denganku? Apakah semuanya karena dia? Dengar Han Ruosue, kamu punya sedikit rasa malu nggak sih? Yang satu adalah ayam betina busuk yang bulunya sudah rontok. Yang lainnya adalah burung merak megah di atas awan. Orang bodoh pun tahu harus memilih siapa. Aku nggak mau bicara banyak, hanya soal pesta ulang tahun nenek. Himis orang luar saja. Bisa memesan 1 set perhiasan lengkap kalau kamu? Apa yang sudah kamu lakukan untuk nenek? Aku sudah memesan 1 set perhiasan kutur termewah dari toko perhiasan top di kota ini, Huang Yuan Jewelry, untuk perhiasan haute couture. Huang Yuan Jewelry, aku dengar. Bahkan 1 set perhiasan termurah mereka harganya jutaan. Jangan pedulikan dia kalau dia benar-benar bisa memesan 1 set perhiasan kutur, apakah itu berarti dia putri sulung keluarga terkaya nomor 1 di kota Linhai? Keluarga Han kan? Kalau kamu nggak mau makan, cepat keluar dari sini. Jangan bikin orang mual. Halo, siapa ini? Halo. Saya manajer umum Huang Yuan Jewelry Kota Linhai. Dari Huang Yuan Jewelry begini. Putri kami yang memesan atas nama Anda untuk nenek Anda. Set is set price and paying address. Apakah Anda bisa menandatangani penerimaannya? Maksud Anda? Toko perhiasan paling top di kota Linhai, Huang Yuan Jewelry? Ya, kamu nggak salah dengar. Kalau begitu besok tolong antar ke Platinum Han. Nonaku pasti Ruyan. Wah, pasti Ruyan. Dia yang memesan untuk kita, apa yang kamu pikirkan? Jangan-jangan kamu benar-benar mengira ini dari Han Ruosue si sampah itu? Iya juga ya, Han Ruosue si sampah ini. Dengan apa dia bisa berhubungan dengan Huang Yuan Jewelry? Apa-apaan Heruyan, jelas-jelas aku. Han Ruosue masih punya muka juga kau. Dasar pembohong reinkarnasi. Mulut penuh kebohongan. Heruyan. Mereka bilang ini kamu yang pesan, berani ngaku nggak? Perhiasan Huang Yuan, kok aku nggak ingat ya? Ngaco. Bagaimana ada yang nggak berani ngaku? Han Ruosue, jangan gila-gilaan sama aku. Hi, ngomong dong. Betul, perhiasan Huang Yuan. Aku yang pesan. Ngawur.
Han Ruosue, kamu gila apa? Minta maaf sama Mbak Hi. Qisheng, perhiasan ini beneran aku yang pesan. Gu, udah deh. Nggak apa-apa. Aku ngerti perasaan Mbak Han, aku nggak seharusnya ngomong ini di depan umum. Bikin Mbak Han malu. Hi, ngomong apa sih? Maksudnya bikin aku malu. Han Ruosue minta maaf sama Mbak Hi. Kalau nggak keluar sana. Han Ruosue, aku beneran kecewa sama kamu. Mbak Hi, aku antar kamu ganti baju di atas. Oke. Ayo. Mbak Hi, terima kasih ya buat hadiah ulang tahunnya. Bilang terima kasih. Kamu cuma bisa ngomong doang ya. Halo, aku suka. Kalian berdua ngapain? Siapa yang suruh masuk nggak lihat aku sama Mbak Hi? Lagi ngobrol. Ngobrol apa sampai di kasur? Han Ruosue, kamu ngajarin aku ya keluar. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Aku Qisheng. Qisheng, buka pintu. Gu, kamu suka aku? Atau suka Ruosue? Tentu kamu dong. Beneran jangan bohong ya. Kamu jauh lebih baik darinya. Aku suka banget. Benci deh sama kamu. Han Ruosue, kamu ini. Qisheng, beneran bukan kamu ya? Maaf, hari ini hotel kami dipesan penuh. Dipesan penuh? Ya, Bukan kan ini hotel paling top di Linhai? betul. Siapa yang bisa memesan penuh hotel ini? Jangan-jangan ini Nona Hi. Hanya dia yang bisa membeli satu set perhiasan di Huanyuan Jewelry. Orang yang bisa melakukannya juga tidak banyak. Nona Hi benar-benar perhatian. Qisheng, kamu harus baik-baik padanya ya. Tunang Bu, tadi malam Nona Hi bilang. Dia sangat puas. Hei, dengar nggak hotel ini? Hari ini khusus dipesan untuk kita, cepat biarkan kami masuk. Benar kalau kami tersinggung. Nanti Nona Hi marah. Kamu tidak akan bisa menanggungnya. Maaf Nyonya besar, kami tidak ada. Semua orang tidak boleh masuk. Lebih baik segera pergi dari sini. Kamu menghalangi kami tunggu Nona Hi datang. Kamu akan kena masalah, maaf semuanya. Saya ada urusan yang tertunda. Kenapa semua berdiri di luar Qisheng? Kenapa tidak membawa semua masuk? Ruyan Jie, kamu datang sudah bagus. Mener ini dia bilang harus bertemu kamu dulu baru mau biarkan kami masuk. Ada hal seperti ini. Saya sudah datang sekarang, boleh kami masukkan? Siapa kamu, pergi sana. Jangan menghalangi jalan Nyonya besar kami. Apa maksudnya ini Nona Hi? Bukan kamu yang memesan. Platinum Han. Wah, besar sekali acaranya ini, pasti orang yang memesan. Platinum Han, kalau ini calon menantu keluarga Gu. Pasti bagus sekali. Semua jangan buru-buru, saya akan lihat lagi. Nyonya besar ini siapa? Ketua Asosiasi Perhiasan Linhai. Mr. Lin Jie. Ini adalah Direktur Utama Grup Jiuzhou. Perusahaan top 50 global Liudong. Mereka semua adalah bakat bisnis yang berhasil saya investasikan. Sesuai dengan rencana, sebelumnya Nyonya besar. Kami berdua sudah berdiskusi. Akan membantu kamu sepenuh hati, rela berkorban untukmu. Saya Han Ruosue pasti tidak akan mengecewakan kalian berdua. Dengan perkataanmu itu kami berdua. Jadi tenang. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta? Keluarga Gu memang memiliki seorang putra. Namanya Gu Jingchen. Dia adalah putra kandung Tuan Gu. Di mana dia sekarang? Namun Gu Jingchen sudah menghilang selama 4 tahun. Jadi orang yang menyelamatkan Nona besar. Qisheng, ternyata itu benar-benar kamu. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Keluarga Gu berlaku seperti ini, padamu begitu mudahkah? Membiarkan mereka masuk begitu saja? Aku datang dengan berpakaian mewah hanya untuk memberitahu Qisheng siapa sebenarnya orang yang memberi nenek perhiasan terbaik. Jika tidak membiarkan mereka masuk, bagaimana mungkin drama ini bisa dimulai? Ya, aku akan segera mempersilakan mereka masuk. Tetap saja harus ada Nyonya Hi hanya dengan satu telepon. Bahkan hotel bintang 8 Platinum Han harus dengan hormat mengundang kita masuk. Wah, hotel seindah ini. Belum pernah aku datang ke tempat semewah ini seumur hidupku. Nyonya Hi, terima kasih banyak. Nenek senang, itu yang terpenting nenek. Ini buah persik emas murni untukmu, semoga segala sesuatunya lancar. Bagus, Yuzhu sudah dewasa.
Nenek ini, hadiah dariku batu giok Hetian dari dinasti Tang. Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertaimu. Wah, aku suka sekali ini. Bu, ini kalung emas asli. 1 set kalung emas untukmu, Nenek. Semoga bersinar bak permata dan panjang umur. Baik, Nenek. Hadiah yang kusiapkan untukmu adalah... Apakah itu Nyonya Gu? Betul sekali. Ini adalah hadiah ulang tahun khusus dari Nyonya kecil kami untukmu. Hadiah ulang tahun. Senilai jutaan yuan koleksi, perhiasan Imperial Garden. Sebagai ucapan selamat ulang tahun untukmu. Gadis nakal jangan sampai rusak. Nyonya Hikamu sangat baik hati. Hanya sedikit perhatian Nenek. Han Ruosue. Hiruyan berani-beraninya kau di depan semua orang. Mengulangi lagi siapa yang membeli perhiasan ini? Han Ruosue, kukatakan padamu. Kenapa orangnya tidak kelihatan selama beberapa saat? Ternyata pergi mencuri pakaian. Dengar baik-baik, ayam liar tetaplah ayam liar. Meski diberi pakaian terbaik, itu juga takkan jadi burung phoenix. Benar sekali. Kamu ini sampah yang tak layak muncul di depan umum. Perhiasan ini bukan milikmu. Bukankah itu pemberian misi? Apa mungkin kamu yang memberikannya? Memang aku yang memberikannya. Han Ruosue, kamu sudah kecanduan beraktingnya. Tidakkah kamu tahu hari apa sekarang ini? Apa kamu pikir bisa berbuat semaumu? Aku sudah bilang perhiasan ini memang aku yang beli. Ini kado ulang tahunku untuk nenek. Ternyata ada bukti pembeliannya juga. Puluhan, ratusan, ribuan jutaan, 10 jutaan, 100 jutaan. Astaga, perhiasan ini, ternyata harganya 10 juta. Saudara, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia cuma pembersih hotel, mana mungkin bisa memberikan hadiah senilai jutaan itu. Bagus sekali Han Ruosue, kamu berani mencuri uang keluarga Gu. Aku tidak mencuri, ini uangku sendiri. Ya ampun Han Ruosue. Kamu berani menyuruh orang memukulku. Qisheng, menantu perempuan keluarga Gu ini, mau memberontak nih, Bu. Pergi sana, mataku benar-benar buta. Menikahimu yang tak tahu malu ini. Qisheng, dengarkan penjelasanku, tidak seperti itu kejadiannya. Han Ruosue, aku sungguh tak tahan melihatmu. Aku menghabiskan jutaan untuk membeli perhiasan bagi nenek untuk merayakan ulang tahunnya, sedangkan kamu menyewa segelintir aktor datang kemari berakting memfitnahku. Masih mending, kamu bahkan sampai memukul sesepuh. Kamu terlalu menyakiti hati Qisheng. Mulai hari ini kamu tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah keluarga Gu. Kalau bukan karena Qisheng, siapa yang mau tinggal di rumah keluarga Gu kalian? Diam, kamu pergi sana, kami tidak menyambutmu. Bukan Qisheng. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Qisheng, kenapa kamu bisa begini? Kenapa kamu banyak berubah? Apa kamu masih ingat ini? Pergi sana, aku tak mau mengatakannya 2 kali. Wanita tak tahu malu, pergi sana. Saudaraku takkan mau punya istri seperti wanita kasar sepertimu. Statusmu begitu rendah. Benar-benar tidak cocok dengan Qisheng. Keluarga Gu buta mata. Aku akan membuat kalian menyesal. Menyesal? Hari ini juga aku habisi kamu. Wanita ini, lihat bagaimana kau membuatku menyesal. Wanita, berani sekali kamu memukul ibuku. Dasar tidak tahu diuntung. Han Ruosue, kapan ini akan berakhir? Gu Qisheng, mulai hari ini kamu sudah mati di hatiku. Salahku, aku tidak menyangka Han Ruosue akan begitu membenciku. Ini. Mari bercerai. Nona muda, apa kamu baik-baik saja? Maafkan aku, kamu terluka. Semua karena aku. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Apa kamu baik-baik saja? Aku hanya menghadapi beberapa hal yang tidak menyenangkan. Apapun yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Ingatlah itu. Semangat ya, aku pergi dulu. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku namamu? Gu Qiming. Gu Qiming. Nona muda. Silakan beri perintah, saya jamin, dalam 1 menit. Saya akan membuat keluarga Gu lenyap selamanya dari kota Linhai. Sekretaris Yo, apa yang dilakukan kucing setelah menangkap tikus? Apa? Makan tikus itu. Tidak. Main-main dengannya sampai mati. Bawahan mengerti. Apa makam kosong? Nona muda, orang yang menyelamatkanmu saat itu. Mungkin bukan Gu Qisheng.
Nona muda, tidak ada apa-apa di dalam. Kosong, Nona muda. Ini adalah dokumen yang diperoleh dari Biro Kota. Dokumen tersebut mencatat bahwa Gu Jingchen meninggal dalam kecelakaan mobil. Tapi anehnya deskripsi tentang penyebab medis kematian sangat tidak jelas. Ada beberapa detail penting dalam penyelamatan. Bawahan menduga mungkin Gu Jingchen belum mati. Ada sesuatu yang mencurigakan dengan keluarga Gu. Sekretaris Yao cari tahu kebenarannya tanpa memandang biaya. Bawahan pada parenta. Lagi pula mulai hari ini, saya akan resmi menjabat sebagai presiden eksekutif cabang perusahaan. Saya akan membuat keluarga Gu tahu bahwa saya adalah mereka. Keberadaan yang tidak dapat didaki. Selamat datang di kembalinya Presiden. Paman Han, cepat bangun. Nona akhirnya menunggu sampai kau kembali. Sekarang cabang keluarga Korea. Tunggu saja kamu kembali untuk memimpin. Itu Nona kedua. Adikku yang baik, kau kembali ke Korea. Kau bahkan tidak memberitahuku. Kau benar-benar tidak menganggap aku sebagai adikku. Adikku 3 tahun lalu sudah mati. Adikku yang baik, kau akan bercanda. Hidup dengan baik. Sudah 3 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Hanruo Sue, aku akan kembali. Hahaha. Kalian yang Hanruo Sue punya kurir. Han Feier, aku akan memberitahu Master sekarang. Tidak perlu. Aku tidak pernah suka. Baik status atau sumber daya keluarga, saya bisa memberikannya, bahkan dapat membuat sarang di rumah menantu perempuan yang harus dilihat. Sekarang aku kembali. Aku ingin merebut kembali. Jam ini akan mengingatkan saya sepanjang waktu. Mereka bersembunyi di kegelapan dan mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Nona muda bijaksana. Han selalu memiliki seseorang yang mengaku sebagai keluarga Gu. Oh tikus. Aku datang ke pintu. Qisheng bilang tidak apa-apa bawa aku makan malam. Kenapa ada di sini? Kau belum mendengar tentang keluarga Korea ini. Membuka cabang, dan sekarang semua orang. Mereka harus bergegas mengunjungi. Keluarga Han, kau bilang itu. 10 kepala keluarga. Keluarga Korea? Kesempatan ini, sekali seumur hidup. Hanya berdiri di depan keluarga Han. Manfaat kita di masa depan. Hei, kalian berdua tidak diizinkan masuk. Kami di sini untuk mengunjungi Han. Pergi-pergi lihat orang-orang mengantri di sana. Pergilah mengantri, lihat baik-baik. Kami ini keluarga Gu dari Linhai. Siapa mereka itu? Jika ada sesuatu yang tertunda, kau tidak akan mampu menanggungnya. Tunggu di sini. Tuan Gu, kau benar-benar hebat. Setelah pulang aku akan merawatmu dengan baik. Oh, bagaimana kau akan merawatku? Aku bisa tidak mengenakan apapun. Menemanimu ke bioskop. Pergi, Tuan Han tidak ingin melihat kalian. Bukankah aku menyuruhmu memberitahu Tuan Han? Apakah kau sudah menjelaskan dengan jelas? Kami ini keluarga Gu, kami sangat berpengaruh. Tuan Han belum pernah mendengarnya. Keluarga Gu yang seperti semut tanpa nama. Untuk bertemu Tuan Han kecuali kalian bisa membuktikan identitas kalian. Tuan Han ini benar-benar sombong sekali. Kita tidak akan melihatnya lagi. Bagaimana kita membuktikan identitas kita? Tuan Han akan menyelenggarakan sebuah acara lelang amal bawa barang-barang yang ingin kalian donasikan untuk dilelang nanti. Akan ada penilaian. Lelang? Ah, aku mengerti. Tuan Han sebenarnya. Tetapi dalam hati sedang mengarahkan keluarga Gu kita. Ruyan jelaskan lebih lanjut. Tuan Gu, pikirkanlah. Orang-orang macam apa yang datang ke acara lelang ini? Semua adalah pejabat tinggi dan bangsawan. Mengkal di hadapan mereka ini tidak hanya akan membuat Tuan Terlihat Han baik kita sendiri. Juga bisa membangun banyak hubungan tingkat tinggi. Benar-benar, ayo kita pulang dan bersiap sekarang. Nona, ini daftar nama undangan makan malam amal. Semua adalah tokoh terkemuka di kota Linhai. Pastikan keluarga Gu kehilangan muka sepenuhnya. Pemilik Liu, Anda tidak salah dengar proyek drone Anda. Keluarga Han kami bersedia berinvestasi 200 miliar. Sama-sama, baiklah, kerjasama yang menyenangkan.
Nona, Ada apa? jejak Gu Jingchen sudah mulai terlihat. Sudah saya kirimkan lokasi satelitnya. Baik, saya akan segera ke sana. Nona Dr. Wan yang dulu melakukan pertolongan pertama pada Gu Jingchen, tiba-tiba dilaporkan menerima suap. Bukan hanya kehilangan pekerjaannya, hartanya juga disita oleh pihak terkait. Akhirnya hanya bisa mengembara di sini. Bagaimana reputasi Dr. Wan sebelumnya? Dokter ajaib tangan dingin. Ah, mobil baru saya. Orang tua cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Wang. Kalian yang menabrak saya. Bayar saya atau berlutut dan minta maaf. Masih melotot menakutkan. Cabut matanya, ayo, apa yang kamu lakukan? Hei, dari mana anak liar ini? Merusak suasana, saya pukul. Ah, Kenapa dia berhenti? hei, dari mana gadis bau ini? Ini bukan urusanmu, tunggu sebentar. Kamu beruntung gadis cantik ini datang untuk menyelamatkanmu. Cepat pergi, saya tidak mengenalnya. Kamu salah orang. Apapun yang terjadi, serang saya. Apa levelmu pantas bicara dengan saya? Kamu baik-baik saja, apa yang kamu inginkan? Gadis cantik, kita semua orang beradab. Mereka menabrak mobil saya, seharusnya bayar saya tidak menabraknya. Mereka yang menabrak saya orang tua bau. Masih keras kepala. Kalian hanya ingin uang, saya akan membayarnya. Non, cepat pergi. Gu Qiming, kali ini saya akan membalas budimu. Berhenti, saya datang untuk membayar dan melihat kamu bermain. Benar, ah. Ini 5 juta passwordnya 66. Ambil kartu ini dan jangan ganggu dia lagi. Apa levelmu 5 juta, ingin menyelesaikan masalah? Bilang padamu saya tidak kekurangan uang. Saya ingin kamu membayar yang lain. Lalu apa yang kamu inginkan? Ingin apa? Tentu saja ingin kamu, gadis cantik. Lihat si brengsek ini. Apa yang baik dengan dia? Lebih baik ikut saya bersumpah. Saya akan baik padamu. Bagaimana jika saya tidak mau? Maka itu bukan urusanmu lagi. Ambil senjataku hari ini. Saya akan melumpuhkan kaki anak ini. Han Rosue, dengarkan saya, nanti saya hitung sampai 3. Kamu lari sejauh mungkin dan sembunyi. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku akan menghitung sampai 3, saat aku sampai 1. Aku akan melumpuhkan kaki anak ini. 3. Pergi. Aku berjanji padamu. Itu baru benar si miskin. Salahkan dirimu sendiri, karena tidak punya kemampuan, tapi tenang saja. Malam ini aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Ah, si perempuan brengsek, tangkap dia. Kalian cepat pergi. Dikasih muka malah nggak mau. Hari ini aku akan membunuhmu. Kamu baik-baik saja, bangun. Tangkap dia sekarang, aku akan membunuhnya. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini adalah milikku. Aku akan membuat kalian melihat bagaimana aku bermain. Ah, cari mati. Berhenti, siapa yang berani menyentuh putri keluarga Han? Mati. Siapa kamu? Aku dari Lin Hai. Putri bawahan terlambat datang, mohon hukuman. Jingchen, kamu tidak boleh mati. Anda adalah Dr. Wan. Non Han, aku mohon. Selamatkan Gu Jingchen. Dia anak yang malang. Dia tidak boleh mati. Anda bilang dia adalah Gu Jingchen. Dia adalah putra tertua keluarga Gu Jingchen. Bagaimana kamu tahu? Aku sepertinya pernah melihatmu. Kamu adalah istri Gu Qisheng. Jangan mendekat. Tuan tua, dengarkan aku. Aku telah menanggung penghinaan di keluarga Gu selama 3 tahun. Untuk menemukan Jingchen, percayalah padaku. Aku orang baik. Tuan Gu sekarang tidak sadarkan diri. Tidak boleh ditunda. Cepat pergi, ambil mobil. Ya. Sekretaris Yo. Bisa umumkan keluarga Wang bangkrut. Mengerti.
Jingchen segera sampai Gu Jingchen. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan bergerak sembarangan. Ini baru saja aku balut untukmu. Ini bubur yang aku masak sendiri untukmu, coba cicipi. Ini pertama kalinya. Ada perempuan yang begitu lembut padaku. Enak tidak? Kalau enak minum lebih banyak, kamu terlalu kurus. Terima kasih sudah membantuku, tapi aku harus pergi. Tunggu. Apa aku harus memanggilmu Gu Qiming atau Gu Jingchen? Kamu Gu Jingchen kan? Ini giramu yang kamu tinggalkan 3 tahun ini. Aku selalu menyimpannya. Tidak kenal. Gu Jingchen sudah mati, sekarang namaku Gu Qiming. Jingchen 3 tahun lalu. Kamu menyelamatkanku di Gang Dongjiao. Ruo Sui, aku tidak ingin membebanimu. Contohnya seperti kakek Wan. Lalu kenapa kamu muncul di hadapanku 5 hari lalu di lobi hotel kemarin di depan Platinum Han? Dan kenapa kamu bilang padaku? Aku salah orang. Han Ruo Sui, setelah sekian lama. Kamu masih tetap bodoh. 4 tahun ini aku berpura-pura lupa. Agar bisa bertahan hidup, agar suatu hari bisa membalas dendam. Ruo Sui, kamu tidak akan untung mengikutiku. Keluarga Gu yang kecil, aku tidak peduli. Gu Jingchen, percayalah padaku. Aku pasti akan membantumu merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu. Ruo Sui, jangan bodoh. Besok aku akan mengadakan acara lelang amal. Keluarga Gu juga akan hadir nanti. Aku akan membuktikannya. Tapi, Percayalah kali ini. Giliranku melindungimu. cantik sekali. Seberapa cantik? Kamu adalah gadis tercantik yang pernah aku lihat. Bahasa manis kalau kamu pikir. Aku secantik ini, cepat keluarkan tanganmu. Tuan Gu Jingchen, silakan pegang erat tangan pasanganmu. Nanti aku akan membawamu beraksi. Aduh Qisheng, jalan cepat dong. Baju jas yang kamu beli buat aku nggak pas banget. Aku pakai nggak nyaman. Ya soalnya kamu kan jarang punya baju bagus. Di acara kayak gini kita harus pakai baju mahal. Kalau nggak, siapa yang bakal anggap kita penting? Aduh, kamu bisa jalan nggak sih? Kalau kamu malu sama aku ya pergi sendiri aja. Ngapain sih kita udah sampai sini? Mobil mewah kayak gini pasti punya Pak Han. Cepetan sapa dia buruan. Han Ruo Sui, kok kamu? Gu Qisheng, selamat datang. Nggak perlu sampai segitunya kali. Han Ruo Sui, kenapa kamu di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Aku kasih tahu jangan sampai orang lain tahu. Kamu mantan istriku, kalau nggak bikin aku malu di depan Pahan, aku nggak bakal maafin kamu. Kamu masih ingat malu ya? Oh, ternyata kamu tukang antar makanan. Kamu kenal aku, kamu inget lagi. Hah, kapan aku bilang? Aku lupa hal-hal buruk yang kamu lakukan. Aku ingat semua. Dan ingatnya jelas banget. Kamu anak selingkuhan. Berani-beraninya kamu pura-pura lupa bohongin aku. Kalau aku nggak pura-pura lupa, kamu dan ibumu bakal lepasin aku ya? Kita berdua siapa sih? Mau aku kasih tahu nggak? Kamu, Qisheng, jangan emosi. kalian kenal gimana sih? Nggak bisa kasih tahu atau? Kamu peduli banget sama mantan istriku ya? Masa aku peduli sama kamu yang gampangan? Mobil ini kelihatannya mewah tapi nggak tahu. Apakah ini sewaan? Susah-susah nyari ini. Cuma buat bikin aku kesel. Hah, Gu Qisheng. Dulu aku nggak sadar kamu segitu narsisnya. Hari ini aku datang sebagai teman Ruo Sui. Hah, kalian berdua? Jangan-jangan mau ikut lelang? Kami diundang langsung sama Pak Han. Kalian berdua apaan sih? Siapa yang ngizinin kalian berisik di sini? Siapa orang tua ini, siapa kamu? Diam, ini adalah perusahaan top 50 global. Direktur Liu dari Jiuso International HM. Ini adalah wilayah Han. Kalau Bernie Macam Lagi Jangan, Selagon Aku Tidak Berperasan.
Haha, ya, Anda benar. Kami salah. Heruyan, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Qisheng si pengantar makanan ini. Siapa sebenarnya dia? Ham. Siapa kamu? Orang jahat. Kamu orang jahat. Ternyata kakek setuju menukar seluruh keluarga Gu dengan nyawa sampah seperti kamu. Gu Jingchen, kamu berani menipuku. Ruosue Direktur Liu dari Jiuzhou International. Kenapa dia begitu hormat padamu? Kamu dan Pahan itu. Sebenarnya apa hubunganmu? Kamu ini 100.000, kenapa ya banyak sekali pertanyaannya? Aku tidak tahu harus bagaimana menjawabmu. Tapi, Lelang akan segera dimulai, kita masuk dulu saja. baik. Bukan kau ini menantu keluarga Gu, kenapa dia bersama pria lain, kamu belum dengar? Mereka sudah bercerai, suaminya selingkuh. Punya istri secantik ini masih selingkuh juga, haha. Aneh juga. Aku pernah lihat menantu ini, sebelumnya bekerja sebagai cleaning service di hotel. Kenapa tiba-tiba jadi putri keluarga kaya? Mungkin dia sengaja menyembunyikan identitasnya, menikah ke keluarga Gu. Ingin menguji keluarga Gu, tapi suaminya sama sekali tidak tahan ujian, hahaha. Apa tidak tahan ujian menurutku? Itu memang tidak bisa. Hahaha. Apa yang kalian bicarakan sembarangan? Aku ini putri keluarga Hi yang terhormat. Kalau kalian terus lancang keluarga Hi, tidak akan membiarkan kalian. Gu Jingchen, kamu sudah bukan keluarga Gu lagi. Untuk apa kamu ke sini pergi jauh-jauh? Gu Qisheng, kamu sebagai kakak sungguh picik. Gu Jingchen adalah adikmu. Kamu memperlakukannya seperti ini. Aku pergi. Pria pendamping ini ternyata adik mantan suaminya. Beneran main-main ya topi hijau ini. Benar-benar hijau banget, hahaha. Barusan aku dengar kalian sedang membicarakan kemampuan reproduksi mantan suamiku di sini. Aku harus membuktikan kepada semua orang ya. Benar. Dia memang tidak bisa. Han Ruosue, kamu ini. Qisheng, tenang. Dia sengaja ingin membuatmu marah, agar kamu terlihat buruk di depan Direktur Han. Semua aku bersaksi untuk Qisheng. Tubuhnya tidak ada masalah. Aku dan Gu Qisheng bercerai baru sehari. Nona Hi sudah sangat buru-buru naik ke tempat tidur mantan suamiku. Sepertinya Nona Hi sangat haus ya. Tenang-tenang, lelang segera dimulai. Mohon jangan berisik. Sekarang mari kita sambut item lelang pertama. Kalung Heart of the Ocean dari keluarga Gu. Disumbangkan oleh Tuan Gu Qisheng. Apa? Heart of the Ocean, aku dengar kalung ini sangat mahal. Itu tidak hanya mahal. Orang kaya baru biasa tidak tahu keberadaannya, hanya yang memiliki kekuatan finansial dan latar belakang top yang bisa memilikinya, Ruyan. Tidak kuduga kamu begitu berkuasa di kota Linhai. Ah ya sial. Kalung ini jauh lebih berharga dari yang kukira. Seharusnya aku menyembunyikannya dan menjualnya. Anak durhaka ini ternyata mengambil kalung yang kuberikan kepada nenek Gu. Dilelang. Gu Qisheng, dia memang seperti itu. Ruosue, jika aku memberitahumu. Ibuku bukan wanita simpanan seperti yang mereka katakan. Kamu percaya padaku. Aku percaya Gu Jingchen. Aku akan membantumu membuktikannya. Heart of the Ocean mulai dilelang harga dasar 5 juta. Apa kalung ini setidaknya 50 juta sebagai harga awal. Ruyan, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalung ini sangat berharga. Kamu tidak mengerti, aku sengaja menetapkan harga dasar yang rendah. Hei Qisheng, cepat tawarkan harga. Tekat Mirka, membelai kembelai kalung Apa ini. ini bisa? Kenapa tidak ada aturan yang mengatakan tidak boleh ikut lelang sendiri? 1 juta bagus, Tuan Itu Mina War 1 juta. Ada yang lebih tinggi dari 1 juta. Kenapa kamu juga ikut lelang? Kamu ngerti apa? Kalung ini sangat berharga.
Asal tawaran di bawah 50 juta itu untung besar. Aku buru-buru tawar deh. 2 juta bagus, 2 juta sekali. Ada yang lebih tinggi dari 2 juta, 3 juta bagus. Tuan ini menawar 3 juta, ada yang lebih tinggi dari 3 juta. 4 juta bagus, 4 juta. Tuan itu menawar 4 juta sepertinya lelang. Suasananya sangat panas ya. Semua sangat berharap pada Heart of the Ocean. 4 juta sekali. Ada yang lebih tinggi dari 4 juta. Isheng cepat tawar dong. Ini layak nggak sih? Pria ini benar-benar bodoh. 50 juta. Kamu gila ya? Aduh, ini semua demi keluarga Gu. Kamu pikir kita beli kembali kalung ini? Selain dapat reputasi nanti juga bisa jual lagi dengan harga tinggi. 50 juta sekali. 60 juta. Hanruo Sue, kamu gila ya? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Coba tebak aku punya nggak ya? Mau nggak kita bertaruh? 70 juta. 80 juta. Aku yakin dia nggak punya uang sebanyak itu, dia pasti berlagak kaya, jangan sampai kamu tertipu. Seutas kalung sampai dilelang 80 juta. Saya sudah nggak sanggup lagi keluarga Gu ini. Sebenarnya ada apa sih? Kalung yang mereka sendiri yang lelang kok malah harus beli dengan harga segitu. Sungguh pertunjukan yang bagus MC. Cepat tanya, masih ada yang mau naikin nggak? Masih ada yang mau naikin nggak? Jangan macam-macam lagi. Lepaskan, jangan sampai wanita itu menang. 100 juta. Wah, 100 juta. Hanruo Sue, kalau kamu berani teruskan saja. Nona, apakah Anda masih mau menawar? Saya menyerah. Apa? Kalau mereka begitu menyukainya, maka saya akan dengan senang hati memberikannya. 100 juta. Saya benar-benar menghabiskan 100 juta hanya untuk membeli kalung. Tidak ada penawaran lagi. Hati samudra. Terjul Denken Harga Cerdas, Judamari Kita, Berikan Tapak Tangan Maraya. Selamat kepada keluarga Gu atas kontribusinya untuk amal. Hanruo Sue, kamu sengaja mempermainkanku. Apa maksudmu aku yang merencanakan ini? Ini adalah lelang amal kompetisi yang adil. Atau mungkin tujuanmu bukanlah untuk amal tapi untuk menjual kembali barang lelang. Jangan asal bicara ini. Kalung ini memang milikku. Tidak ada yang namanya menjual kembali. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Karena hari ini banyak orang hadir, maka saya mohon bantuan kalian semua untuk menjadi saksi. Keluarga Gu selalu bilang, hati samudra adalah sumbangan mereka. Tapi kenapa di kwitansi tertulis nama saya? Benar juga pembeli kalung ini. Benar-benar Hanruo Sue. Tidak, jangan dengarkan omongannya. Apa itu bukti pembelian? Pasti dia yang memalsukannya. Kamu bohong, saya pernah membeli di Royal Jewel. Saya bisa membuktikan bahwa kwitansi ini asli. Jadi yang berbohong sebenarnya adalah keluarga Gu. Mereka malah menggunakan hadiah dari orang lain sebagai barang lelang. Ini barang lelang yang Anda dapatkan. Silakan bayar 100 juta, kenapa masih diam? Cepat bayar. Dari mana saya punya 100 juta, kalian berdua sudah sepakat. Bagaimana cara membayarnya? Hahaha. Sepertinya mereka tidak bisa mengeluarkan 100 juta. Dibuat malu, benar-benar memalukan. Haha. Ruyan. Kamu punya uang tidak, bagaimana kalau kamu pinjamkan saya sedikit? Kalau saya punya uang masih mau dekat dengan kamu. Belakangan ini perusahaan sedang kesulitan keuangan di rekening saya. Juga tidak ada uang sebanyak itu. Jika kalian berdua tidak bisa membayar jumlah lelang, akan dimasukkan ke dalam daftar hitam keluarga Han selamanya. Bagaimana ini? Kita bahkan belum bertemu dengan Pak Han. Sudah membuat keluarga Han marah. Terima kasih kepada kalian berdua. Sungguh membuat saya menonton pertunjukan yang bagus. Kalung ini saya yang ambil, bayar pakai kartu. Kamu pura-pura apa sih? Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Pembayaran berhasil. Terima kasih atas pembayarannya. Ini tidak mungkin. Saya tahu. Uang ini kamu curi ya. Kamu pasti menggunakan uang keluarga Gu, kalau tidak. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Benar Hanruo Sue, kamu adalah penipu. Dan juga pencuri. Cepat panggil satpam untuk menangkapnya. Panggil satpam, siap. Hanruo Sue, kamu yang memalukan. Tunggu saja ditangkap. Benarkah? Saya bicara tentang kamu, tidak. Kamu mungkin salah paham. Kami adalah tamu Pak Han, salah paham. Sudah saya bilang jangan berbuat ulah di wilayah keluarga Han. Satpam mana? Kenapa satpam belum datang? Tidak perlu, kami bisa pergi sendiri. Hanruo Sue, kamu tunggu saja. Non, ada apa lagi? Lelang selesai, atur tamu untuk pulang. Lelang ini kamu yang selenggarakan. Kamu kaget ya?
Kaget sih, tidak hanya sedikit terkejut. Jadi, kamu adalah orang yang mereka sebut Pak Han. Sebaiknya jangan terlalu cepat memberitahukan identitas saya. Saya hanya kerabat Pak Han. Dia sibuk jadi meminta saya untuk membantunya. Sudah saya bilang kamu berbeda dengan orang kaya. Bagaimana setelah kejadian hari ini? Kamu percaya saya kan? Terima kasih. Kalau mau berterima kasih, bagaimana kamu berterima kasih? Saya. Baiklah, jawab satu pertanyaan saya. Kenapa kamu menyelamatkan saya 3 tahun lalu di gang? 5 hari lalu di lobi hotel. 2 hari yang lalu di depan Platinum Han. Kamu benar-benar tidak ingat. Dulu kamu pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak akan jatuh, akan membuatmu lebih kuat. Kamu adalah anak laki-laki itu. Ya, sebenarnya. Anak laki-laki yang kamu selamatkan itu adalah aku. Sudah berapa lama kejadian itu? Tapi aku mengingatnya seumur hidup. Ini membuktikan bahwa hatimu baik, sangat berbeda dengan keluarga Gu. Apa rencanamu selanjutnya? Aku akan mencari pekerjaan yang bagus dulu. Setelah aku punya kemampuan, aku pasti akan ke keluarga Gu merebut kembali milikku dan ibuku. Segala yang kita miliki. Kalau begitu kamu bisa mencoba perusahaan baru keluarga Han. Aku. Apakah CEO Han akan menerimaku? Ayo coba dulu, aku juga akan membantumu. Bicara baik-baik dengan CEO Han. Bagus sekali Ruosue, terima kasih. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Kejadian hari ini adalah pukulan ganda untuk keluarga Gu. Sekarang Gu Qisheng pasti sudah kembali ke keluarga Gu membuat keributan. Qisheng, ada apa denganmu? Bukannya pergi ke acara lelang CEO Han, kenapa jadi berantakan begini? Tidak tahu kira-kira pergi berkelahi? Berkelahi aku ini dipukuli orang. CEO Han itu benar-benar bajingan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aduh. Bukannya CEO Han mengundang kita ke acara lelangnya, tapi dia sendiri tidak muncul. Itu saja sudah cukup, kita juga bertemu. Han Ruosue itu dia entah dari mana. Mendapatkan baju yang mewah. Dan sengaja menjebak kita. Membuatku dan Qisheng di depan banyak orang. Diusir keluar dan apa lagi? Ruyan, cepat selesaikan ceritamu. Gu Jingchen juga datang. Apa Gu Jingchen? Bukannya dia amnesia. Itu semua tipuannya, kita semua dibohongi. Gu Jingchen sudah bukan bagian dari keluarga Gu lagi. Tidak ada hubungan apa. Aku curiga dia kembali kali ini untuk merebut harta keluarga Gu. Seandainya aku tahu sejak awal, aku seharusnya tidak mengasihaninya. Aku tidak akan membiarkan Gu Jingchen ini masuk ke pintu keluarga Gu. Urusan keluarga Gu ini lebih rumit dari yang aku bayangkan. Mungkin aku cari alasan untuk kabur saja. Bibi Qisheng, aku ada urusan di kantor, aku duluan ya. Aduh Ruyan, kamu tidak duduk sebentar lagi? Tidak, aku duluan ya. Miss He mau pergi, kamu tidak mengantarnya? Aku lagi kesal, mana sempat mengantarnya. Aduh anak bodohmu ini. Kalau kamu bisa menenangkan Miss He, apa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan? Baik itu Han Ruosue atau Gu Jingchen. Dengan kekuatan keluarga He ingin menghadapi mereka. Bukanlah hal yang sulit. Tapi, aku merusak acara lelang, aku khawatir Ruyan tidak mengakuiku. Aku dengar Bos Han di kota Linhai. Ada proyek pengembangan properti. Mungkin kita bisa bicara dengan Bos Han, siapa tahu masih bisa menyelamatkan Miss He. Proyek pengembangan properti. Aduh, kenapa kamu lagi? Sudah dibilang Bos Han tidak mau bertemu kamu. Kali ini, aku mau bicara kerjasama dengan Bos Han. Kamu? Bicara kerjasama? Kamu pantas? Aku beritahu kamu. Kali ini Bos Han pasti mau bertemu aku. Kalau tidak cepat kamu beritahu, kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Masuklah. Akan kuhadapi kamu nanti. Bos Han, kenapa kamu? Kenapa tidak boleh aku? Sekarang aku bekerja di grup Han. Bos Han menunjukku sebagai kepala proyek ini. Kamu ini pantas bekerja di grup Han? Pantas atau tidak Bos Han yang menentukan. Aku mau bertemu Bos Han, aku tidak mau bicara dengan kamu. Aku peringatkan kamu, ini wilayah keluarga Han. Dan sekarang aku mewakili Bos Han. Kalau kamu menghina aku, sama saja menghina Bos Han. Percaya tidak, aku bisa panggil orang untuk mengusirmu. Hah, kamu ini anjing yang sombong. Sekarang berani pamer di depanku, berhenti. Bukan kamu yang aktor yang diundang Han Ruosue itu. Sekarang kok malah ikut. Gu Jingchen si sampah itu, mulut nggak karuan. Nggak kapok ya kamu. Berani-beraninya kamu mukul aku.
Mukul kamu kenapa kalau kamu masih berani menghina Ruosue? Aku gak bakal maafin kamu. Ayo sini. Lempar dia keluar kamu. Kalian, selamanya nggak boleh masuk ke grup Han. Aku mau ketemu bos Han biar dia ngurusin kalian. Benar-benar sampah nggak berguna. Mama, Ada apa ini, siapa yang mukul kamu? itu semua gara-gara Gu Jingchen. Apa? Kan kamu mau ketemu bos Han buat bahas kerjasama. Kok malah ketemu Gu Jingchen? Gu Jingchen, Si buaya darat itu. dia nggak tahu pakai cara apa sampai bisa bikin bos Han masukin dia ke perusahaannya dan dia bahkan bisa mewakili bos Han. Dia yang suruh orang mukul kamu. Nggak juga sih ya mama. Masih ingat nggak Han Ruosue? Yang bawa orang bikin ribut di ultah nenek itu. Ternyata dia juga ada di perusahaan bos Han, mungkin aja. Dia dan Gu Jingchen itu satu tim. Brengsek, berani-beraninya ganggu anak mama. Gu Jingchen, mama bakal cari orang buat ngajarin dia pelajaran. Iya mama, kamu harus ngajarin dia. Balas dendam sama dia. Halo yang Master Wang. Ada bantuan nih, bisa nggak kamu bantu mama? Hati-hati Nona. Kok kamu lagi? Aduh. Nenek-nenek ini. Nggak tahu kalau itu kamu. Aku salah. Siapa yang suruh kamu datang? Ini kalau kamu nggak jujur. Aku bakal bikin kamu lumpuh, aku ngaku. Keluarga Gu yang suruh mereka suruh aku bunuh orang namanya Gu Jingchen. Sekarang keluarga Gu benar-benar bikin aku marah. Bilang sama keluarga Gu mulai hari ini, keluarga Han di kota Linhai tidak akan pernah berdamai dengan mereka. Kalian cepat pergi sana. Keluarga Gu ini benar-benar kejam ya. Untung hari ini ada kalian, kalau tidak. Mungkin aku tidak akan bisa melihat matahari besok. Jingchen, kamu terlalu lembut hati. Usul yang aku sampaikan sebelumnya harusnya kamu pertimbangkan. Tapi, aku masih ingin berusaha lagi. Baiklah, terserah kamu. Aduh, sakit. Bu, aku buka pintu. Aduh. Kamu siapa sih berani-beraninya memukul aku? Aku bakal bunuh kamu. Wang Xiao, maksud kamu apa sih? Maksud apa nggak tahu? Sini aku kasih tahu kalian berdua maksudnya apa. Keluarga Gu kali ini benar-benar bakal celaka besar, aku kasih tahu. Wang Xiao, jelasin dong. Udah lihat lukanya belum? Dipukul keluarga Han. Aku bilang kalian cari mati ya. Berani-beraninya surah, aku cari masalah sama keluarga Han. Bukan kami kan suruh kamu cari Gu Jingchen. Ada hubungan apa sama keluarga Han? Kamu tanya aku tanya siapa? Kali ini, kepala keluarga Han sendiri yang keluar buat jagain Gu Jingchen. Oh iya, dia juga suruh aku kasih peringatan ke kalian. Kedepannya keluarga Han sama keluarga kalian tidak akan pernah berdamai apa Bu. Aku bilang, kedepannya kalau masih berani punya niat jahat ke Gu Jingchen, aku Wang Xiao nggak bakal kasih ampun kalian. Nanti aku habisi kalian, pergi. Bu. Siapa sih preman-preman itu, Qisheng? Luka di matamu dapat dari mana? Ya si brengsek Gu Jingchen itu yang bikin. Awalnya aku mau suruh orang buat ngajarin dia. Tapi dia pakai keluarga Han sebagai tameng. Sampai Qisheng kita dipukulin kayak gini. Apa? Kamu suruh orang cari masalah sama Jingchen? Aduh Chenlin. Dia kan adiknya Qisheng. Hah nenek? Dia nggak pantas jadi anggota keluarga Gu. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga Gu. Ibuku bukan selingkuhan. Jingchen, benar-benar kamu. Gu Jingchen, kamu masih berani datang. Gu Qisheng, kamu berani menyentuh Jingchen. Keluarga Han pasti tidak akan memaafkanmu. Han Ruosue, kamu ini anjing yang sombong. Apa sih trik yang kamu pakai sampai bisa dekat dengan keluarga Han? Chenlin, kalau kamu masih berani ngomong sembarangan, aku tidak akan membiarkanmu. Nenek lihat. Orang yang kamu rindukan dia adalah serigala yang tidak tahu terima kasih. Dia bahkan mengancam akan memukul ibuku. Sudah, jangan berantem lagi Jingchen. Selama 4 tahun ini kamu baik-baik saja. Baik atau tidaknya, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Sama sekali tidak ada hubungannya. Ah, ini benar-benar malapetaka. Ini semua malapetaka ibu.
Lihatlah sikap serigala ini tidak pantas untuk kamu perhatikan. Chenlin, jangan coba-coba memecah belah di sini. Kalau dulu kamu tidak mengusir ibuku dari rumah, ibuku tidak akan sakit dan meninggal lebih awal dan juga kalian membuat kecelakaan untuk mendapatkan harta keluargaku. Mencoba membunuhku kalau bukan karena aku pura-pura lupa. Aku tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Apa? Bukankah ibumu dicurigai mencuri harta keluarga, lalu diusir dari keluarga Gu, dan kehilanganmu yang tiba-tiba? Bukankah Dr. Wan yang membedah mayatmu, lalu menjualmu ke luar negeri? Kamu harus tanya mereka Chenlin dan anaknya. Nenek Gu, aku sudah menyelidiki. Dana yang hilang dari keluarga Gu tahun itu sebenarnya ada tujuan lain. Mengapa semua melihatku? Aku ini istri sah keluarga Gu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal memalukan seperti mencuri uang? Kamu bisa mendidik anak seperti Gu Qisheng yang moralnya sudah rusak dan diam-diam mengirim orang untuk menyakiti Jing Chen. Apapun hal memalukan yang kamu lakukan, tidak akan mengejutkan lagi. Han Ruo Sue, kamu ini masih berani ngomong sembarangan. Coba-coba sentuh dia. Lepaskan aku. Aduh, anak durhaka ini. Masih berani melawan orang tua. Aku datang hari ini untuk memberi keluarga Gu kesempatan terakhir. Kalau bisa memberi gelar resmi untuk ibuku, aku akan meyakinkan bos untuk membiarkan kalian pergi. Hah, Gu Jingchen, aku beritahu kamu. Selama aku Chenlin masih hidup di dunia ini, ibu kamu yang selingkuh itu tidak akan pernah masuk ke keluarga Gu dengan cara yang sah. Bahkan Nisan pun. Kamu berani memukulku. Tamparan ini adalah peringatan untuk keluarga Gu. Mulai hari ini, masa baik kalian sudah berakhir. Jing Chen, ayo kita pergi. Jing Chen, kali ini kamu tidak akan ragu lagi kan? Tidak mungkin semuanya akan dilakukan sesuai usulanmu. Perintahkan agar keluarga Gu bangkrut dalam 3 hari. Jing Chen, kamu tidak merasa apa yang aku lakukan ini terlalu kejam? Ini adalah balasan yang pantas untuk keluarga Gu. Jing Chen, kalau saja aku bertemu denganmu sejak awal. Kenapa? Ruo Sue, aku sangat berharap aku bisa menjadi orang yang selalu ada di sisimu sejak awal. Kalau diberi kesempatan, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka dan sedih. Aku akan melindungimu dengan nyawaku. Han Ruo Sue orang ini, tindakannya sangat kejam. Ibu dia bilang keluarga Han akan menyusahkan kita. Tidak mungkin, benar kan? Hah, dia pikir karena dia berkeluarga Han, dia bisa menjadi putri keluarga Han. Ucapannya hanya untuk menakut-nakuti kamu. Aku tidak percaya. Hanya dia dan Gu Jingchen? Bisakah membuat kehebohan sudah habis. Keluarga Gu sudah hancur. Kamu gadis gila ngomong apa? Baru dapat kabar dari Dewan Direksi, katanya pemegang saham terbesar keluarga Gu sudah menarik investasinya, sekarang perusahaan sedang mengalami krisis keuangan. Kenapa tidak ada yang memberitahu aku? Karena mereka menarik investasi karena kamu. Mereka menerima laporan karena kamu main-main dengan hubungan pria dan wanita. Pengaruhnya sangat buruk, Dewan Direksi sedang mempertimbangkan apakah akan memecat kamu. Ibu ini bagaimana dong? Tidak boleh perusahaan memecat aku. Anak, jangan panik. Ayo cepat bersihkan dan pergi ke kantor. Kita harus ke Dewan Direksi untuk minta penjelasan. Ayo pergi. Pergi. Aduh. Menyusahkan diri sendiri tak akan hidup tenang. Cepat robek mereka jadi apa begini? Kalian sedang apa? Gu Qisheng, bagaimana mungkin kamu masih berani datang ke kantor? Kenapa aku tidak boleh datang? Aku juga ingin bertanya pada kalian. Kenapa memecatku? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Siapa yang sudah kamu sakiti? Tidak tahu di hatikah? Bagaimanapun juga tidak bisa karena masalah ini memecat Qisheng begitu saja. Katakan itu kepada Dewan Direksi dan para pemegang saham. Saat ini mereka semua ingin menarik investasi. Secara seragam mengatakan bahwa selama Gu Qisheng ada di perusahaan bertahan 1 hari lagi, maka mereka tidak akan bekerja sama dengan grup Gu kita. Apakah kalian benar-benar ingin memaksa keluarga Gu mati? Salahkan anak baikmu sendiri jika mau menyalahkan. Lihat apa yang sudah dia lakukan. Mulai sekarang jangan pernah muncul di kantor lagi. Mempermalukan keluarga. Haha, Tuan Gu datang. Apa kamu salah? Kamu memanggilnya Tuan Gu? Tidak salah, ini adalah grup Gu kita. Presiden direktur sementara yang baru diangkat. Dia Gu Jingchen hanyalah anak dari selingkuhan. Kenapa dia bisa menjadi presiden direktur? Jika kamu berani bicara kasar kepada ibuku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Anak, apakah kamu baik-baik saja? Gu Jingchen, jelaskan maksudmu. Tuan Han sudah membeli grup Gu.
dan menunjuknya sebagai Presiden Direktur Sementara yang baru. Gu Qisheng, barang-barangmu. Sudah di sini, bawa ibumu dan pergi dari sini. Tidak bisa. Perusahaan ini dibangun oleh ayah Qisheng. Dengan susah payah dari nol. Kalian tidak bisa seenaknya memecat begitu saja. Ah, kalau begitu Gu Qisheng. Kalau kamu tidak mau pergi juga bisa. Ah, CK. Ya, Gu Qisheng, perusahaan kita masih kekurangan tukang bersih toilet kalau kamu benar-benar tidak mau pergi. Kenapa? Ayo. Kamu, Hahaha. kamu, kalian, Hahaha. Mama, kenapa mama? Baik-baik saja kan mama? Dokter bilang apa? dokter bilang mama mungkin terkena stroke karena marah. Tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dan juga, rumah sakit baru saja menagih biaya pengobatan. Uangku tidak cukup. Semuanya karena kamu biasa boros. Bagaimana sekarang bahkan biaya pengobatan mama tidak bisa keluarkan? Kamu berani bilang begitu mama seperti ini semua karena kamu yang buat marah. Jangan bertengkar lagi. Ini rumah sakit. Lalu sekarang harus bagaimana? Kenapa kamu tidak cari Nonahi? Keluarga Hi begitu kaya, mereka pasti tidak akan membiarkan orang mati tanpa menolong. Iya. Aku akan segera hubungi Ruyan. Telepon. Bagaimana? Tidak, telepon terus tidak bisa dihubungi. Keluarga Gu sudah bangkrut. Masih berani datang cari aku. Aku tidak mau temani si miskin. Yo Heruyan. Kamu ini mau kabur ya? Apa sih Hanwo Sue? Kamu ini jauh-jauh dariku, aku tidak ada waktu untukmu. Sekarang mau kabur juga sudah terlambat. Kamu pasti Heruyan kan? Siapa kamu, ada apa? Menurut laporan kamu terlibat dalam kasus penipuan ekonomi besar di luar negeri. Berdasarkan hukum yang berlaku, aku harus membawamu kembali untuk membantu penyelidikan. Omong kosong, bagaimana mungkin aku penipu? Aku sudah menyelidiki. Kamu punya utang besar di luar negeri dan sedang buron. Penipu ekonomi kali ini pulang. Ingin menipu keluarga Gu tapi tidak menyangka. Di saat genting ini, keluarga Gu malah bangkrut. Berhenti. Ah? Kamu? Hanwo Sue, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Setelah kamu keluar dari penjara, Ruyan, aku ada urusan penting yang perlu bicara denganmu. Kalau kamu lihat pesan ini, segera hubungi aku. Kak, jangan cari Heruyan lagi. Sudah tidak ada gunanya. APA maksudnya? Kamu lihat sendiri. Dia ternyata penipu. Tampaknya dari awal dia sudah tidak punya niat baik. Sejak dia kembali ke negara ini, dia sudah mulai merencanakan untuk menguasai harta keluarga Gu. Ternyata semua ini adalah sebuah penipuan. Aku sudah lama curiga. Heruyan ini tidak bisa dipercaya. Tapi ibumu tetap saja keras kepala. Terus ingin dekat dengan keluarga Hi. Siapa yang menyangka? Putri keluarga Hi ini sekarang jadi buronan. Ternyata dia penipu. Kak, cepat cari jalan keluar. Kalau tidak, keluarga Gu akan hancur. Aku bisa apa? Aku juga tidak tahu apa yang dilakukan Gu Jingchen. Itu. Apa sih caranya? Tidak hanya dekat dengan keluarga Han sekarang. Dia bahkan jadi presiden baru grup Gu. Kak, bagaimana kalau kamu minta tolong padanya? Minta dia mengampuni kita. Pokoknya aku lebih baik mati daripada menunduk dan minta maaf pergi. Celaka? Ini semua karma dari kehidupan sebelumnya. Aduh. Jingchen, ini nenek. Nenek mau bicara denganmu. Bisakah kita bertemu? Katakan apa yang mau kamu bicarakan. Nenek. Kamu ngapain sih? Tolong ampuni keluarga Gu. Kamu pikir kebangkrutan keluarga Gu adalah ulahku? Aku tahu selama ini. Keluarga Gu sudah berbuat salah padamu. Itu semua kesalahan generasi sebelumnya. Kalian tidak bisa terus memikul kebencian dan terus berjalan. Kumohon,
Lepaskan keluarga Gu. Nenek Gu, jangan menyulitkan Jing Chen lagi. Sejujurnya kebangkrutan keluarga Gu dan pemecatan Gu Qisheng, kedua hal itu semuanya aku yang mengatur. Apakah kamu? Orang Han dari Lin Hai. Aku melakukan ini hanya agar keluarga Gu mendapat pelajaran yang pantas dulu bagaimana kalian memperlakukan aku. Dan Jing Chen, sekarang aku membalas semuanya. Ya? Dulu keluarga Gu bersalah padamu. Tapi sekarang semua ini adalah karma. Ruo Sui. Lepaskan saja keluarga Gu. Jing Chen, kamu terlalu lembut hati. Ruo Sui, keluarga Gu sudah mendapatkan pelajaran yang pantas. Kita juga tidak bisa menggunakan kebencian untuk menyiksa diri sendiri. Kita harus memulai hidup baru. Benar kan? Melepaskan keluarga Gu juga bukan tidak bisa, tapi harus setuju dengan satu syaratku. Syarat apa? Mulai hari ini berikan Ibu Jing Chen status resmi, biarkan dia masuk ke kuil keluarga Gu dan mendapatkan persembahan dari keturunan. Baik, aku setuju. Aku akan segera menyuruh orang untuk melakukannya. Ruo Sui, terima kasih. Jing Chen, Tuhan mempertemukanku denganmu yang begitu baik dan tulus. Aku yang seharusnya berterima kasih. Ruo Sui, tunggu aku lagi. Aku pasti akan memberikan kejutan untukmu. Kalau begitu aku antar nenek pulang dulu. Baik, hati-hati di jalan, nanti aku jemput. Nenek kemana saja? Aku mencari-cari nenek. Qisheng, kamu tenang saja. Adikmu sudah meyakinkan keluarga Han dan berencana mengurangi tekanan pada keluarga kita. Kamu malah mencari dia. Nenek sudah bilang. Dia tidak pantas menjadi adikku. Kamu diam saja. Nenek, kamu malah memukulku karena dia. Kamu jangan terus-terusan keras kepala. Keluarga Gu yang bisa mencapai hari ini. Semua ini karena kamu dan ibumu yang serakah akan kemewahan dan kekayaan. Gu Jing Chen. Semua ini adalah kesalahanmu. Kamu yang membuatku seperti ini. Apa yang kamu lihat? Ruo Sui. Saya sudah mengantar nenek pulang. Sekarang saya akan menemuimu. Tidak usah, nanti setelah makan saya akan pulang. Ruo Sui. Saya ada sesuatu yang ingin saya katakan. Baik, saya akan menunggumu kembali. Kamu ternyata kamu. Gu Jing Chen, biarkan semuanya berakhir hari ini. Kenapa Jing Chen pergi begitu lama belum kembali? Non, ada masalah besar. Saya baru saja akan mencarimu tadi. Jing Chen pergi mengantar nenek Gu pulang, sudah lama dia belum kembali. Kamu pergi cari dia dengan mobil. Non, yang ingin saya katakan adalah ini. Cepat lihat rekaman CCTV ini. Jing Chen, apa yang Gu Qisheng lakukan padanya? Sekarang ada kabar tentangnya. Non, saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Jing Chen, kamu baik-baik saja. Hei. Kamu bangun, lihat. Siapa ini? Gu Qisheng, jika kamu tidak ingin mati, lepaskan Jing Chen. Hah? Kamu sampai sekarang masih berani mengancamku. Kamu percaya tidak? Sekarang saya akan membunuhnya. Berhenti Gu Qisheng, kamu gila. Kamu berhenti. Han Ruo Sui, sepertinya kamu sangat khawatir padanya. Kalau kamu berani datang sendiri. Jing Chen, dengarkan perintahku. Cari hacker terbaik di dunia dan tentara bayaran terhebat. Tidak peduli berapa banyak uang dan tenaga yang dikeluarkan. Saya ingin tahu posisinya dalam 1/4 jam. Dia berani menyentuh Jing Chen. Saya akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Siap. Gu Qisheng ini buat apa? Gu Jing Chen.
Kamu masih ingat nggak waktu kita umur 10 tahun? Kita main rumah-rumahan. Malah gak sengaja ngebakar rumah. Apinya gede banget. Bapak Gewe mukulin Gewe habis-habisan. Bilang Gewe hampir bikin kamu mati. Gagal jadi kakak yang bertanggung jawab. Tapi dia gak tahu. Sebenarnya Gewe sengaja. Waktu itu kamu baru 10 tahun. Terus kenapa? Dari awal Gewe udah benci kamu sama mamamu. Sebenarnya mamamu bukan wanita simpanan, mamaku lah yang simpanan. Terus kenapa bapak kita? Dia memang gengsi. Takut sama omongan orang. Gak berani kasih kamu sama mamamu status resmi. Jadi kalian emang udah ditakdirkan. Itu salah kalian sendiri. Qisheng, kamu gila. Sekarang terserah kamu ngomong apa yang penting. Gewe udah gak punya apa-apa lagi. Ini buat apa kamu tenang dulu? Ini melanggar hukum. Kamu pikir Gewe sampai sekarang masih takut? Jangan mendekat, semua bisa dibicarakan. Sekarang yang Gewe pengen banget kamu mati. Gu Qisheng, berhenti, kamu udah dikepung sama orang kita. Han Ruosue, kamu akhirnya muncul juga. Cepat taruh barang di tanganmu, sekarang masih ada kesempatan untuk berhenti. Jangan bergerak. Ruosue, jangan mendekat, ini bahaya. Diam, jangan pikir. Gewe nggak tahu kamu cuma ngulur waktu. Tapi nggak apa-apa. Gewe emang nunggu kalian datang biar kita sama-sama mati. Gu Qisheng, kamu udah punya ribuan kesempatan untuk berhenti, tapi kamu malah memilih jalan buntu. Semua itu gara-gara kalian. Gewe nggak salah, Gewe nggak pernah salah. Tembak. Jing Chen, kamu terluka nggak parah kan? Lepasin Gewe, Han Ruosue. Gu Jingchen, kalau ada kehidupan selanjutnya, Gewe pasti bawa kalian ke neraka. Sayangnya kehidupan selanjutnya kamu cuma bisa di penjara, ayo tangkap. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Aksi nona besar kali ini menggemparkan 10 keluarga besar. Mereka semua menyatakan akan datang untuk memberikan dukungan. Orang-orang ini segera usir mereka. Sudah tidak ada masalah di sini. Siap. Ruosue, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kamu sama sekali bukan saudara miskin Pahan. Kamu adalah Pahan sendiri, bukan? Kamu sudah tahu, Jing Chen. Jangan marah. Aku tidak bermaksud menipumu saat itu. Aku baru saja melewati ujian keluarga Han. Masih banyak hal yang belum aku selesaikan, jadi aku. Aku tidak marah. Justru aku sangat senang. Karena aku tahu. Meskipun kamu melepaskan diri dari keluarga Han, melepaskan identitas sebagai Pahan, kamu tetaplah dirimu sendiri. Aku akan tetap mencintaimu. Kamu baru saja bilang kamu mencintaiku. Kapan kamu menyiapkan cincinnya? Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Awalnya, aku pikir kamu hanya kasihan padaku, ingin menggunakan identitasku untuk melawan keluargaku. Tapi kemudian aku menemukan bahwa kamu benar-benar seorang gadis yang sangat baik setelah aku tahu keluargaku. Memperlakukanmu seperti itu, aku merasa seorang gadis baik. Tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Jing Chen, Maukah kamu memberiku kesempatan untuk selamanya? Menjaga di sampingmu, menjadi orang yang melindungimu, maukah kamu menikah denganku? Jing Chen, aku mau. Nona besar. Kepala keluarga memanggilmu pulang. Segini mendesaknya. Nona besar, ayah sudah tua. Memerlukanmu untuk membantu mengurus beberapa urusan keluarga. Dan adikmu. Han Feier sudah kembali dari Amerika. Han Feier benar-benar memilih waktu yang tepat. Aku akan menemanimu pergi. Salam Nona besar. Jing Chen sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga saya, takut tidak? Selama kamu ada, aku tidak takut apa-apa. Maaf Nona besar. Keluarga Han menolak kunjungan orang luar.
Pria ini tidak boleh masuk. Dia bukan orang luar, dia adalah tunanganku. Sepertinya dia belum mendapatkan persetujuan kepala keluarga, tetap dianggap orang luar. Minggir. Maaf tidak bisa menurut. Apakah saya sebagai putri besar keluarga Han tidak punya hak sedikit pun? Nona besar Han, sungguh sangat berwibawa ya. Sayangnya kamu akan segera kehilangan gelar ini. Han Feier, apa maksudmu? Belum mengerti juga. Mengapa ayah begitu buru-buru? Memanggil kita kembali, karena beliau sudah tua. Keluarga Han membutuhkan penerus, tapi hanya satu orang. Sepertinya adik sangat yakin akan mendapatkannya. Saya tidak berani mengambil keputusan untuk ayah, tapi saya rasa beliau tidak akan menunjuk seorang petugas kebersihan sebagai penerus. Nona besar Han pernah menjadi petugas kebersihan. Untuk merasakan kehidupan. Atau memang dasarnya begitu? Haha, apa yang kamu katakan tadi? Kamu siapa berani menanyai saya? Xian adalah CEO grup MU. Kekayaan triliunan. Saya menasihati beberapa kucing dan anjing. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Ruo Sui, apapun pekerjaan yang pernah dilakukan, jauh lebih baik daripada kamu yang membunuh keluarga, sampah 1000 kali lipat. Ini bukan urusanmu sebagai orang luar untuk bicara di sini. Segera keluar dari keluarga Han jika tidak. Jika tidak apa-apa kamu akan menyewa pembunuh lagi. Menyingkirkan saya sebagai penerus keluarga ini penghalang Han Feier. Kamu benar-benar tidak berubah. Masih sangat kejam. Han Ruo Sui, coba kamu fitnah saya lagi. Sepertinya kakak ini harus memberimu pelajaran. Han Ruo Sui. Dua nona tuan meminta kalian segera masuk. Ayo. Ayo. Feier udah balik. Orang di samping lo itu si MU ya. Feier ini anaknya sukses banget. Feier udah lama belajar di Amerika. Wah, abis balik ini. Kelihatannya beda banget. Kayak orang elit gitu. Iya. Keluarga Han kita udah punya bintang. Om tante terlalu baik, aku balik ini. Bawa oleh-oleh buat semua Xian. Oke. Feier baik banget. Feier, akhirnya lo balik. Tahu nggak mama kangen banget gara-gara si anak nakal itu. Bikin lo nganggur di luar negeri selama ini mama. Itu dia juga balik. Aku barusan ketemu dia di depan, lo tahu nggak? Cowok yang dia bawa pulang kampungan banget. Cocok banget sama dia. Kayak anjing nggak bisa berhenti makan tai. Ah Feier. Nak duduk di depan sini. MU Feier ini. Dari kecil udah bandel, lo harus sabar ya. Aku akan. Oke. Asal keluarga Han dan MU kerjasama. Nggak cuma kota baru. Tapi seluruh provinsi Long. Kepala keluarga Han MU mau kerja sama-sama kalian. Jadi mitra strategis komprehensif, tapi ada satu syarat. Sira APA. Pacar aku Han Feier harus jadi pewaris keluarga Han, terus masuk ke keluarga MU. Masalah pewaris ini harus cepat-cepat diputusin. Menurut aku Feier aja. Masalah pewaris keluarga itu penting. Nggak boleh main-main. Apalagi Ruo Sui juga udah balik. Ayah? Kepala keluarga Han masih ada keraguan. Lo pikir baik-baik. MU bisa kasih ke kalian. Oke. Pueris keluarga Han adalah. Aku tidak setuju. Ruo Sui. Keluarga Han yang terhormat ini mau menetapkan seorang pembunuh kejam sebagai penerus? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Pembunuh apa? Aku tidak mengerti. Ini buktinya penerus yang kalian anggap layak adalah seorang pembunuh. 5 tahun lalu kalau bukan karena aku kebetulan ada di tempat kejadian, mungkin Ruo Sui sudah. Apa salahku? Kakak, kenapa kamu memfitnahku seperti ini? Apakah kamu terlalu menginginkan posisi penerus keluarga? Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin bersaing denganmu. Kalau kakak menginginkannya, aku akan menyerahkannya padamu.
Hanruo Sue keluarga memanggilmu kembali untuk membantu keluarga tapi kamu malah berusaha memfitnahku Feier. Memecah belah keluargahan apa maksudmu sebenarnya? Benar Feier itu baik hati. Pasti tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Lihat saja dia kembali dan membawa hadiah untuk kita semua tapi kamu datang dengan tangan kosong menurutku. Kamulah yang menyewa aktor ini untuk memutarbalikkan fakta. Apakah kalian hanya bisa berbicara dusta dengan mata terbuka? Ini masih belum cukup untuk membuktikan bahwa Han Feier adalah pembunuh. Hanruo Sue, kenapa kamu membawa orang-orang seperti ini ke rumah pria kampungan? Dari desa terpencil ini tidak pantas menginjakan kaki di rumah kami. Aku menghormati kalian sebagai orang tua tapi bukan berarti aku bisa mentolerir penghinaan yang kalian lakukan pada tunanganku. Wu Jingqian bukan pria kampungan. Dia adalah orang yang aku Hanruo Sue pilih. Dia dibandingkan dengan MU, bagaikan langit dan bumi. Hanruo Sue, aku dengar sebelumnya kamu banyak menggunakan sumber daya keluargahan. Apa kamu melakukannya untuk menyenangkan pria ini? Pria ini baik apa? Apa yang bisa dia berikan pada keluargahan? Hanruo Sue, kalau keluargahan menjadikanmu sebagai pewaris, mungkin keluargahan akan berganti nama jadi Gu. Tolong jangan bandingkan aku dengan pria yang tidak berguna ini. Keluarga Gu ya? Percaya nggak satu telepon dariku bisa bikin keluarga Gu bangkrut? Aduh, MU Xiao, jangan takut-takutin dia nanti kakak marah lagi karena aku kurang ajar. MU Xiao, mulutmu besar sekali ya. Kalau keluarga MU benar-benar bisa menguasai segalanya, ngapain kamu peduli dengan hak waris keluargahan? Kamu, Adik, jangan bilang aku nggak ngasih tahu. Jangan sampai kamu dibohongi. sudah. Bukan suruh kalian. Ayah, tenang dulu, jangan marah karena kakak. Dan pria ini aku yakin kakak pasti punya alasan sendiri. Masalah pribadi kalian. Aku nggak mau ikut campur. Aku hanya perlu seorang pewaris yang kompeten. Ruo Sue Feier. Kalian berdua adalah harta karunku. Untuk Adio, aku akan memberikan ujian yang sama untuk memilih pewaris keluargahan. Apakah kalian ada keberatan? Long Cheng, ngapain ribet-ribet? Dari segi sumber daya dan pendidikan, Feier mana ada yang kalah dari Hanruo Sue menurutku. Langsung saja tetapkan dia sebagai pewaris. Dia hari ini bisa bawa pria kampung ini masuk ke keluargahan. Besok siapa tahu bawa apa lagi. Masuk sini. Diam. Aku belum mati. Keluarga Han masih kuasa aku. Semua diam, dengarkan aku. Perusahaan Han Group kita ada batch kosmetik yang dikembalikan oleh distributor. Katanya produk kita ada masalah kualitas serius. Dan mereka mengirim surat pengacara meminta kita membayar ganti rugi 3 miliar. Kok bisa ada hal seperti ini? Produk-produk kami dari keluarga Han sudah melewati sertifikasi kualitas nasional, kok bisa begini? Pasti ada yang iseng. Ruo Sue. Siapa di antara kalian yang bisa menyelesaikan masalah rumit ini? Untuk keluarga akan berhak mewarisi seluruh kekayaan keluarga Han. Keluarga Han ini kena kasus besar. Sungguh merepotkan. Distributor mana sih Sian dari keluarga MU? Mereka pemimpin industri, kalau dia turun tangan membuat lawan menarik gugatan itu mudah saja. Juzhu International. Bisnis Juzhu sangat besar. Hampir memonopoli seluruh pasar. Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, keluarga Han ke depannya di bidang kosmetik akan sulit bergerak. Jiuzhu. Itu kan bisnisnya si Liu kecil. Juzhu hanya memberi kita waktu 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini sekarang ini. Tergantung pada kalian berdua. Ayah tidak perlu 7 hari sebanyak itu. Saya kenal CEO perusahaan mereka, hari ini bisa selesai. Hanruo Sue ngomong apa sih? Itu kan Juzhu International, perusahaan multinasional di kawasan Asia Pasifik. Mungkin kamu bahkan tidak bisa masuk pintu mereka. Masih bilang kenal CEO mereka. Ngayal ya Hanruo Sue. Apa kamu tahu kamu tidak bisa menang? Sengaja ngomong besar buat mengulur waktu ya. Saya sarankan kamu lebih baik lupakan saja niat ini. Masalah ini masih tergantung pada Feier. Ya Feier, kamu baru pulang dari luar negeri. Pasti punya banyak jaringan internasional kan? Cari satu saja pasti bisa mengatasi Juzhu. Di luar negeri saya cuma mikir main. Yang kenal cuma sekelompok anak kaya pengangguran. Mana ada jaringan? Yang saya kenal di luar negeri, itu para raksasa industri. Mereka semua main di lingkaran Eropa Amerika. Urusan dalam negeri mereka tidak mau campur.
Lebih baik jangan ganggu mereka deh. Lihatlah, ini baru namanya wawasan. Kalau begitu, kedepannya keluargahan kita akan masuk pasar barat. Sudah jatuh. Itu benar. Di masa depan pasar barat akan memberikannya kepada saya. Pasti akan membawa kita Han ke internasional. Fair itu. Pikirkan cara lain. Sian, tolong bantu keluargahan kami. Baik atau tidak? Jika aku ingin pindah Kyushu, apa yang dilakukan keluarga Han? Wanita ini benar-benar bodoh. Kyushu. Bukankah ini kebetulan? Kyushu adalah dukungan kami. Aku akan menelepon mereka. Bukankah masalah ini diselesaikan? Bagus, Ops. Tuhan yang membantu keluargahan kita. Tanpa diduga MU. Ternyata menjadi penguasa Kyushu. Oh, itu bagus. Terima kasih MU kurang. Wops, apa yang baik dengan saya? Aku akan menelepon mereka Wang. Wang total. Aku ingat bos di Kyushu. Seharusnya nama keluarga Liu. Tuan MU, kau masih ingin tahu? Telepon ini lagi. Kalau tidak itu akan terungkap. Wajah ini tidak terlihat bagus. Kalian tahu apa yang Liu? Hanya bos di permukaan. Aku menelepon seseorang yang sebenarnya berkuasa, dia adalah perwakilan dari MU. Itu saja. Karakter nyata dari perusahaan besar ini. Mereka semua tidak tahu. Secara rahasia dapat mengendalikan seluruh kelompok. Hei Tuan Wang kalian dan grup Han. Apakah ini sedikit perselisihan? Nah, apa yang Anda katakan? Sekarang aku memerintahkanmu untuk mencabut gugatan terhadap Korea. Di masa depan barang-barang Korea akan selalu lewat. Akan ada berita dalam 2 hari. Baik, keluargahan pasti akan mengingat. MU kurang kebaikan. Lalu aku bertanya pada Liu Dong. Bisakah kita memulai kembali kerjasama di masa depan? Bagaimana pun musa harus diselesaikan atau tidak? Apa itu batuk? Tuan Han Anda sibuk, saya akan kembali dalam setengah jam. Masih ada rapat, saya pamit dulu. Hei. Ini Tuan MU yang terhormat. Kok bisa kabur begitu saja? Atau mungkin pertunjukan ini. Anda sudah tidak bisa melanjutkan. Siapa yang bilang sedang berakting? Tuan MU adalah presiden MU yang sebenarnya. Jadwalnya selalu padat. Orang-orang dari desa seperti Anda mungkin tidak akan pernah mengerti Cara hidup kami. Kenapa kalian tidak menunggu ayah saya selesai telepon baru pergi? Atau mungkin kalian merasa bersalah. Wanita ini, kenapa selalu membuat masalah? APA yang tidak berani saya. Tapi Anda tidak melakukan apa-apa untuk keluarga Han. tetapi selalu mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Ya Han Ruo Sue. Anda berani meragukan Tuan Mu. Saya rasa Anda tidak suka melihat keluargahan baik-baik saja cepat pergi dari sini. Bawa pacar kecilmu ini hidup selamanya bersamanya. Ruosue bilang. Masalah ini masih ngotot lonceng telepon ke Direktur Liu. Biar mereka benar-benar putus asa. Direktur Liu. Tentang masalah kosmetik itu Han Longcheng. Anda masih berani telepon, saya denda 3 miliar. Kalau tidak transfer tepat waktu kita bertemu di pengadilan. Direktur Liu itu. Apakah Direktur Wang belum memberitahu Anda? Siapa Direktur Wang itu investasi? Direktur Wang dari Jiuzhou, Anda perwakilan MU. Han Longcheng, Anda gila ya. Jiuzhou kami memang punya investor. Tapi bukan MU. Ah, bukan MU. Ini sebenarnya bagaimana? Tuan MU, cepat jelaskan. Apakah Direktur Liu ini baru tidak tahu tentang Urusan MU. Pasti begitu. Sebuah grup kecil saja tidak bisa mengatur. Tidak tahu bagaimana dia bekerja, saya akan minta ayah Memecatnya saya. Han Fair MU siang. Kalian sudah selesai main sandiwarakan. Jangan buang waktu keluarga Han. Han Ruo Sue, ini giliranmu bicara ya. Setidaknya MU Shao sudah menelepon kamu. Selain senang-senang di sini, apalagi yang sudah kamu lakukan? Ayah teleponnya berikan padaku. Han Ruo Sue, kamu mau ngapain lagi? Direktur Liu ini aku. Non, bagaimana bisa ini Anda? Kamu gimana sih kerja kok nggak investigasi? Han Group itu perusahaan ayahku. Kok kamu berani mainin dia? Non, saya nggak tahu. Ini semua karena bawahan yang sembarangan, saya akan segera menyelidiki. Cepat tarik surat pengacara, lanjutkan kerjasama normal. Ya, saya akan langsung ke sana. Ruo Sue. Apa yang dikatakan Direktur Liu tadi benar? Kenapa dia begitu hormat padamu?
Ayah, jangan-jangan kamu pikir selama aku pergi aku nggak ngapa-ngapain ya? Maksudmu Direktur Liu itu orangmu? Betul. Nggak mungkin Han Ruosue jujur aja. Apa kamu tidur sama Direktur Liu ini baru dia mau main sandiwara sama kamu? Kalau kamu masih lancang aku nggak bakal maafin. MU Xiao. Aku nggak sempat. Aku benar-benar harus pergi Han Ruosue. Gu Jingchen, urusan kita hitung pelan-pelan. Non bawahan ini, kurang cekatan, mohon dihukum. Direktur Liu ini, sebenarnya ada apa? Han Zong, masalah ini. Memang kami Jiu yang kurang baik. Barang Anda itu nggak ada masalah sama sekali. Ada seorang manajer di bawah saya bertindak sendiri. Menahan barang Anda, mau memeras Anda. Oh, ternyata begitu ya. Tapi Anda tenang saja, orang itu sudah kami peket. Sisa pembayaran Anda saya sudah beritahu keuangan. Transfer ke rekening perusahaan Anda. Alipay menerima 300 juta. Direktur Liu, terima kasih banyak. Han Zong ini hanya perintah dari Non saja. Anda benar-benar punya anak perempuan yang hebat. Baik. Kamu benar-benar memberikan kejutan besar padaku. Sepertinya aku sudah nggak ada yang perlu khawatirkan lagi. Saya umumkan, Ruosue adalah pewaris keluarga Han kita. Ruosue selamat ya. Ayah, kenapa? Aku tidak terima. Tuan MU. Kamu bukan lagi pewaris keluarga Han, untuk apa aku mempertahankanmu? Tuan MU, apa yang kamu katakan? Tuan MU, aku baru saja mendengar bahwa Jiu Zhou didanai dan didukung olehmu. Apa katamu tentang membuat keluarga memecat Direktur Liu? Bantu aku periksa. Apa aku kehilangan ingatan atau Tuan MU ini mengigau? Musian, bukankah kamu diusir dari rumah setelah menggoda kakak ipar? Kenapa kamu masih berani menggunakan nama keluarga MU untuk menipu di luar sana, mendanai Jiu Zhou? Caramu berbicara begitu sombong. Kalau aku investasikan 100 juta, apa cukup untuk mengambil nyawamu? Direktur Liu, ampunilah aku. Aku hanya bercanda, ampuni aku. Pergi kau. Aduh. Ternyata Musian ini penipu, astaga, kita hampir tertipu olehnya. Han Feier, kamu benar-benar bodoh sekali. Syukurlah keluarga tidak jatuh ke tanganmu. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Tuan MU, tunggu aku sebentar. Tuan MU. Malapetaka bagi keluarga Ruosue. Masa depan keluarga ada di tanganmu sepenuhnya. Aku bisa menjadi pewaris keluarga Han, tapi kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Bisnis keluarga setelah ini. Serahkan pada Gu Jingchen untuk melanjutkan. Bisa lihat saja sampai mana dia bisa pergi. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakan Ruosue dan Anda. Bagus. Gu Jingchen, anak muda ini, melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Sejak dia mengambil alih perusahaan, kapitalisasi pasar kita sudah naik 4 kali lipat. Ayah, sekarang kamu tahu seberapa hebat dia kan? Kemampuan itu satu hal. Tapi yang lebih aku perhatikan adalah harapanku dia tulus padamu. Ah, ayah, kamu sama sekali tidak perlu khawatir soal itu. Aku harus melihatnya dulu baru bisa bilang. Bo Jin Han, ayah. Hari ini adalah pesta perayaan perusahaan Jingchen. Takutnya kalau kita datang tanpa pemberitahuan. Apakah itu tidak baik? Hahaha, anak bodoh. Aku ikut perayaan apapun Gu Jingchen. Lalu untuk apa ayah membawaku ke sini? Bukan karena para tetua di rumah. Bilang pacar kecilmu. Ini uang keluarga Han, bukan. Harus membuatku datang mengujinya. Kalau dia lulus ujian, aku akan bilang pada mereka, biarkan kalian menikah. Kalau dia tamak dan meninggalkanmu, aku akan membuatnya tidak bisa bangkit seumur hidup. Ah, ayah. Haha, ayo, aku akan membawamu melihat pertunjukan bagus. Ah, Direktur Liu, Anda datang. Tidak bilang padaku. Hahaha, anak muda, aku datang hari ini untuk memperkenalkan seseorang yang penting, dia orang terkaya pertama di kota angin, Direktur Yang Qingtian. Yang mulia, orang terkaya. Anak muda, mari kita bicara. Tidak tahu apa yang ingin dibicarakan, yang mulia orang terkaya. Aku punya seorang putri seusiamu. Aku lihat kamu berbakat. Cocok dengan putriku, bagaimana kalau aku menikahkan putriku denganmu, bagaimana?
Yang mulia orang terkaya, aku sudah punya pacar. Pacar bukan istri. Apakah putri keluarga yang tidak lebih baik dari keluarga Han? Gadis kecil itu. Yang mulia orang terkaya, Anda salah paham. Putri Anda sangat hebat. Tapi Ruosue di hatiku adalah satu-satunya. Tidak peduli miskin atau kaya, sehat atau sakit. Dia adalah satu-satunya wanita yang ingin kujaga seumur hidup. Terima kasih atas pujian yang mulia orang terkaya. Anak muda aku adalah orang terkaya di kota angin. Aset keluarga yang lebih banyak berkali-kali lipat dari keluarga Han. Kalau kamu menikahi putri saya, aset keluarga yang akan menjadi milikmu. Itu cukup untukmu berjuang selama beberapa generasi. Begini saja, kamu putus dengan si Han sekarang. Saya akan memberikan setengah dari harta keluarga yang kepada namamu bagaimana? Terima kasih atas kehormatan dari orang terkaya. Begini sekarang saya tahu. Saya tidak mampu, saya juga tidak bisa mewarisi triliunan harta keluarga yang. Kalau begitu saya ada urusan, saya pamit dulu. Tunggu. Kalau saya memaksa kamu menikahi putri keluarga yang. Maaf, saya tidak bisa. Baiklah, satu telepon dari saya bisa membuat kekayaan dan posisimu sekarang menjadi sia-sia. Kalau harus menukar wanita saya dengan posisi dan kekayaan saya. Sekarang juga saya akan mengundurkan diri dari Han Longcheng. Saya tidak mau jadi direktur utama lagi. Sepertinya kamu belum sadar. Sekretaris Jenderal saya mau dalam 3 menit. Kamu harus menghentikan semua kerja sama dengan Gu Jingchen. Berapapun kerugiannya tidak masalah. Saya hanya ingin dia mari. Orang terkaya, apa yang Anda lakukan? Halo. Tiba-tiba telepon meminta untuk membatalkan kerjasama. Perkiraan kerugian 30 juta. Baik, saya tahu. Halo. Investor Y Capital ingin menghentikan kerjasama dengan kita. Perkiraan kerugian 100 juta. Baik, oke. Gu, ada masalah besar. Warren Buffett sedang berusaha keras mengguncang saham kita. Perkiraan kerugian 5 miliar. Pemuda, kamu masih bisa menyesal sekarang. Kalau tidak, sebentar lagi perusahaanmu akan benar-benar hancur. Uang hilang saya masih bisa cari lagi. Perusahaan hilang saya masih bisa buka lagi. Tapi kalau harus meninggalkan Ruosue demi uang, saya tidak bisa. Orang terkaya, kalau Anda ingin melawan saya, silakan. Sekarang juga saya akan mengundurkan diri dari Han Longcheng. Saya tidak mau jadi direktur utama lagi. Ini. Yang kakak aktingmu bagus sekali. Mencari menantu untuk Kilyargahan. Masa nggak ngasih yang terbaik? Anak perempuan ya. Halo Paman Yang. Anak perempuan keluarga Han sudah dewasa. Anak perempuan sudah besar. Ayah Paman Yang. Aku akan pergi mengejar Jingchen. Jangan buru-buru. Ujiannya belum selesai. Aduh. Paman Anda baik-baik saja kan? Selesai, semuanya selesai. Keluarga Han sudah tamat. Apa yang terjadi? Ruosue mana, kemana Ruosue pergi? 4 keluarga besar di pesisir, bersama tim peninjau dari ibu kota, mempersalahkan kami menyuap pejabat tinggi. Aset keluarga Han kami, semuanya dibekukan. Ruosue juga dibawa untuk diselidiki. Cepat pergi sana. Tidak, ayah, aku harus menyelamatkannya. Oh, tidak bisa. Kalau kamu pergi, sama saja kamu masuk perangkap. Paman. Meskipun Ruosue tidak menikah denganku, tapi di hatiku, dia adalah istriku, dan Anda adalah ayah mertuaku. Sekarang keluarga Han sedang kesulitan, kita satu keluarga, harus selalu bersama. Keluarga Han kami difitnah oleh orang jahat, maka aku akan pergi ke ibu kota untuk mengadukan kejadian ini. Sekali tidak berhasil, 2 kali. Kamu benar-benar mau melakukan ini untuk keluarga Han? Ayah. Aku mau. Nak, bangunlah. Kamu benar-benar mau melakukan ini untuk keluarga Han? Aku mau. Hahaha, keluarlah semua. Gu Jingchen, kamu lulus ujian. Dari hari ini, kamu adalah menantu asli keluarga Han. Jingchen, kamu sudah bekerja keras. Bodoh, yang penting kamu baik-baik saja. Hansong, kayaknya hari ini hari yang bagus. Mending langsung aja sekarang ngadain pernikahan mereka berdua. Oke. Aku langsung siapin. Jingchen, sekarang kamu selamanya